Ya, semoga di 1 jam ke depan ini nanti kita bisa belajar sama-sama. Seperti biasa, ini adalah konsepnya kita berbagi ya. Saya sendiri berbagi dari apa yang sudah saya dapat dari HDI pengalaman sekian belas tahun, seperti yang disampaikan Dunia ya. Kepingin nggak sih punya rekan kerja aktif? Tentunya kepingin ya. Siapa di sini yang kepingin punya rekan kerja aktif? Boleh sambil supaya nggak jenuh ya, bisa ketikkan di chat. Oh, langsung saya gitu ya. Yang ngetik saya doakan segera dapat rekan kerja aktifnya. Ya, saya tahu mungkin sebagian dari Anda sedang dalam perjalanan sehingga tidak memungkinkan untuk on cam. Nggak apa-apa, yang penting tetap menyimak apa yang saya sharingkan nanti ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah on cam. Mungkin ada rekan kerjanya yang mau di reminder lagi nih, karena Lunch Booster ini kita bawakannya dalam sesi yang tidak terlalu panjang ya, jadi sebetulnya sangat menarik untuk disimak sambil kita belajar. Nah, tema apa yang mau kita bahas nih kali ini? Tentunya seperti biasa, kita ingin belajar apa ya yang bisa membuat kita dengan mudah bisa mendapatkan rekan kerja aktif. Nah, salah satunya kuncinya buat teman-teman yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita bisa menjawab keberatan atau keraguan dari orang yang kita temui nih, kita kita ajak kenalan, mungkin kita mulai cerita tentang produk, mungkin kita mulai cerita tentang bisnis. Nah, berapa banyak di sini yang pernah ngalamin ditolak? Ya, pernah? Yang pernah kasih jempol boleh? Oh, saya langsung cepet nih Mas Miss ya. Mas Miss langsung cepet saya gitu ya, sering. Oke, luar biasa. Nah, apa sih yang menyebabkan kita itu mengalami penolakan? Karena sebetulnya kalau kita pelajari ya, sebetulnya nggak ada yang nolak sih kalau kita bisa menjawab apa yang menjadi keraguan dalam pikiran orang yang kita temuin ya. Nah, 1 jam ke depan tentunya nanti saya akan bahas, dan sebetulnya kita punya pola yang sangat simpel yang kalau Bapak Ibu nanti teman-teman semua pahami pola ini, saya garansi akan mendapatkan lebih banyak kemudahan ketemu siapapun itu bisa langsung jawab. Ya, kenapa? Karena sebetulnya polanya itu sama. Nah, hanya kadang-kadang kita ini salah menerapkan kalimat saat kita bertanya, seperti itu, ya. Nah, nanti kalau ada yang kepingin menanggapi, atau saya harap nanti Bapak Ibu juga aktif ya di chat supaya kita juga bisa saling bertukar pengalaman juga. Nah, izinkan saya untuk share screen dulu supaya lebih mudah ya. Oke. Nah, oke, tema yang mau kita sharingkan, yang mau kita bahas saat ini adalah handling objection. Nah, ini bahasanya buat yang bingung apa itu handling objection, bagaimana kita menangani keraguan atau keberatan ya dari orang-orang yang kita temui. Nah, berbicara tentang keberatan, sebetulnya yang kita hadapin itu bukan orang yang menolak kita, tetapi yang kita hadapi adalah orang yang mindsetnya atau pola pikirnya itu masih negatif, ya. Nah, karena yang kita temui ini adalah orang yang pola pikirnya masih negatif atau belum sepaham dengan kita, sebetulnya konsepnya sederhana Bapak Ibu. Yang negatif itu kita ubah menjadi positif. Nah, simpel ya. Jadi, apabila tanggapannya itu masih negatif, maka tugas kita itu mengubahnya menjadi positif. Nah, tentunya ini ada apa? Ada seninya ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita tidak paham seni untuk mengarahkan konsumen kita atau prospek kita, justru malah yang terjadi adalah perdebatan ya, debat kusir, atau jangan sampai malah berkelahi ya. Jadi jangan sampai orang yang mau kita prospek, mau kita ajak kerjasama, malah ujung-ujungnya kita ajak berkelahi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengubahnya menjadi hal yang positif? Yang pertama yang kita harus cek di sini adalah ini Bapak Ibu yang kita harus pahami ya, bahwa siapa yang setuju dengan saya bahwa dimanapun, apapun pekerjaan kita,
yang namanya klien, konsumen, prospek, atau pelanggan itu adalah raja. Kan ada peribahasanya ya, konsumen atau pelanggan itu adalah raja. Nah, ini yang harus kita pegang dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya jangan pernah kita berdebat dengan mereka, karena perdebatan itu tidak akan memenangkan apapun. Yang ada adalah mereka malah jadi apa ya, jengkel ya. Jadi jengkel, jadi apa suasananya nggak enak, ujung-ujungnya ya akhirnya meninggalkan kita. Nah, siapa yang sering ngalami nih? Karena kalau kita tuh berdebat, tidak akan ada yang dimenangkan Bapak Ibu. Ya, bahkan mungkin Anda di blog atau chattingannya sudah mulai tidak diperhatikan ya, dan itu yang akhirnya yang membuat siapa yang rugi? Ya kita sendirilah yang rugi ya. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat bagaimana caranya supaya kita ini bisa mulai mendapatkan pola yang benar saat kita mau menjawab keraguan atau mau mempositifkan apa yang saat ini menjadi pikiran negatif dari prospek kita. Nah, seperti yang tadi sudah kita lihat ya, ini saya akan buka lagi dari screen-nya. Nah, oke. Nah, yang harus diperhatikan Bapak Ibu, sekali lagi, ajukanlah setiap pertanyaan itu pertanyaan positif untuk mendapatkan respon yang positif tentunya. Nah, berbekal dari pengalaman sekian belas tahun saya di HDI ya, saya pun juga sering melontarkan pertanyaan yang sebetulnya kalimatnya itu endingnya akan dijawabnya dengan negatif. Nah, contoh nih, contoh ya, supaya teman-teman nanti juga mungkin bisa flashback, mungkin ada yang ngalamin seperti saya dulu ya. Jadi contoh misalkan, saya punya konsumen nih, karena niatnya follow up, ya, niatnya follow up. Kalau konsumen sudah menggunakan produk, tentunya kan 2 kali 24 jam biasanya kita tidak lanjut, ya. Nah, pada saat tidak lanjut, hati-hati, karena seringkali rekan-rekan atau Bapak Ibu, tanpa kita sadari, pertanyaan kita itu kalimatnya mengandung unsur negatif. Contoh misalkan, saya dulu seringkali bertanya gini, Pak, Bu, gimana setelah 2 hari ini mengkonsumsi produk-produk kami, ada keluhan apa? Nah, siapa yang secara tidak sengaja, ya tentunya tidak sengaja ya, atau tidak sadar, sering melontarkan pertanyaan seperti ini, baik lewat chat, karena sekarang kita pakai yang digital, atau justru pada saat telepon pun atau bertemu, kita bertanyanya tuh ada keluhan apa? Nah, kira-kira Bapak Ibu ya, kalau kita itu ditanya keluhannya apa, kira-kira yang ada di dalam pikiran kita apa? Kita akan mencari apa ya yang bisa saya keluhkan, ya kan? Apa ya yang menjadi masalah setelah saya mengkonsumsi produk? Benar nggak? Setuju nggak? Ya, maka hati-hati kalau kita menanyakan. Nah, kalau misalkan saya sebagai konsumen, saya ditanya ada keluhan apa ya Bu 2 hari setelah mengkonsumsi produk? Apa ya? Saya akan mencari mencari jawaban untuk mengeluh. Entah mungkin perut saya kemarin kembung, saya keluhkan. Mungkin saya ngerasa apa kencang-kencang di leher, saya keluhkan. Padahal belum tentu apa yang saya rasakan itu terkait dengan produk yang saya konsumsi. Tapi saya gunakan itu untuk menjawab pertanyaannya karena saya ditanya keluhannya apa ya saya mengeluh dong, itu ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah ada manfaat apa yang dirasakan 2 hari terakhir ini, maka otomatis saya akan berpikir tentang manfaat. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada gambaran ya. Jadi, sekali lagi, hati-hatilah saat kita melontarkan pertanyaan. Karena kalau pertanyaan kita itu adalah pertanyaan negatif, maka hasilnya tentunya kita akan mendapatkan respon yang negatif. Tapi kalau positif ya, Anda akan mendapatkan respon yang positif. Oke. Nah, lalu apalagi yang perlu kita pelajari nih? Bahwa prinsip dasar dari handling objection adalah yang pertama nih ya Bapak Ibu. Nah,
pada saat kita mendapatkan tanggapan berupa keberatan, ya kadang-kadang orang itu kan pada saat kita jelaskan tentang produk, tentang bisnis, awalnya pasti ada yang nggak langsung serta-merta oke oke setuju mau bagus gitu nggak ya, kadang-kadang kan ada yang nanti dulu ya apa pikir-pikir dan lain sebagainya, ragu-ragu, atau istilahnya dia menyatakan sebuah eh, ke keberatan atau sanggahan. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau responnya ini adalah berupa keberatan atau objection, sanggahan, ini justru bisa menjadi sebuah petunjuk yang semakin memperjelas sebetulnya apa sih yang mereka butuhkan. Nah, ini catatan buat kita sebetulnya ya. Jadi kalau pada saat kita sedang menyampaikan sesuatu terus dia bilang, nanti dulu ya, saya masih repot, saya masih belum ada waktu. Nah, berarti kan kita ada clue positif yang kita tangkap adalah, oh berarti orang ini sibuk banget ya, berarti sebetulnya dia butuh kebebasan waktu nih. Nah, itu jadi catatan buat kita ya. Nah, sehingga pada saat kita menangkap pesan-pesan itu jangan langsung di counter balik, jangan langsung dibantah sebetulnya. Ya, beda hanya kalau orang itu langsung no, menolak. Kita sampaikan keunggulan produk, dia bilang enggak. Kita sampaikan tentang bisnis, oh tidak, saya tidak tertarik. Nah, artinya orang tersebut saat itu memang tidak bersedia menerima penawaran apa yang kita sampaikan tanpa alasan. Pokoknya kalau orang itu sudah pokoknya tidak, ya kita atur waktu dulu, mundur dulu sebentar untuk kita pikirkan lagi strategi caranya gimana, menjalin relasi dulu supaya kita bisa ketemu lagi dan mungkin bisa cerita lagi hal positif yang lain. Nah, jadi prinsip dasarnya ini yang harus kita terima dulu Bapak Ibu. Jadi jangan asal setiap kali kita ketemu orang terus kita ajak debat, kita positifkan ya. Jadi kita harus tahu dulu nih apa yang menjadi dasar atau alasan yang bersangkutan itu menyatakan keberatan atau penolakan. Nah, kemudian ada beberapa tips juga nih Bapak Ibu ya untuk kita perhatikan. Sebelum kita nantinya bisa menjawab keberatan prospek kita atau konsumen kita, yang pertama tentunya kita butuh prepare atau persiapan. Nah, prepare atau persiapan apa nih yang biasanya dibutuhkan untuk kita? Contoh, bagi Anda yang baru bergabung, Anda baru kenal produk-produk kesehatan dari produk HDI atau juga mungkin produk skincare-nya dari Biskin ya. Tentunya kalau kita mau bisa menguasai keberatan atau keraguan orang tentang produk, kita harus kuasai dulu produknya. Bagaimana cara menguasai produk? Satu, ikuti training product knowledge. Lalu kemudian bisa literasi, menguasai dengan membaca buku-buku yang mengarah ke produk, ada katalog produk, kemudian bisa ikut sesi-sesi tambahan tentang product knowledge khusus di center terdekat misalkan ya. Dan juga yang paling gampang kalau kita berbicara tentang produk, pertanyaannya kembali lagi, sudahkah kita sendiri menggunakan produk itu Bapak Ibu? Karena kalau kita nggak pernah menggunakan produknya, sama sekali tidak pernah menggunakan produknya, maka akan wajar kalau kita kesulitan meyakinkan orang akan produk, ya. Nah, tapi tentu saja balik lagi di bisnis ini kita tidak hanya melulu berbicara tentang produk ya, kita nantinya juga akan eh, punya kesempatan juga berbagi tentang peluang bisnis. Nah, kalau kita mau bicara berbagi tentang peluang bisnis, apa persiapannya? Nah, tentunya kita harus ngerti nih, lawan bicara kita profesinya apa. Kalau lawan bicara kita itu misalkan mahasiswa, kita juga butuh tahu kira-kira permasalahan di generasi muda sekarang apa sih, anak-anak mahasiswa sekarang ini sedang butuhnya apa. Ibu rumah tangga, trending topiknya sekarang apa sih di ibu rumah tangga. Itulah adalah bentuk-bentuk apa yang bisa kita lakukan pada saat kita juga mau ketemu
mau follow up, mau tindak lanjut supaya pada saat handling objection ini kita nggak bingung. Nah, satu hal lagi persiapan yang juga tidak kalah penting adalah kita ngerti kapan ada jadwal-jadwal pertemuan terdekat. Nah, ini penting loh Bapak Ibu karena siapa tahu keraguan dari orang yang kita temui itu bisa kita bantu dengan mengedukasi atau kita mengedifikasi pertemuan terdekat sehingga beliaunya bisa belajar bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tips untuk kita bisa handling objection dengan baik, yaitu jangan pernah menyela, ya. Karena kadang-kadang, ya saya paham sih ada orang-orang yang kadang-kadang nggak sabaran ya, seperti saya dulu sebelum terproses di HDI ya. Saya itu kadang-kadang nggak sabar nunggu orang ngomong ini langsung dibantah aja gitu ya. Nah, ternyata kondisi menyela pembicaraan itu akan membuat tadi loh suasana obrolannya itu jadi nggak nyaman. Orang merasa terintimidasi gitu ya. Orang merasa, ih aku ngomong belum selesai kok sudah disela dulu. Dan tentunya bagi kita, kita juga tidak bisa menangkap secara keseluruhan apa yang menjadi keraguan atau keberatan dari orang tersebut. Ya, itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ini adalah kata-kata yang paling sakti ya menurut saya. Jadi apapun yang dilontarkan orang tersebut, ya, selalu ucapkanlah terima kasih. Artinya apa? Kita memberi penghargaan atas apa yang sudah disampaikan. Entah dia komplain, entah dia menolak, entah dia menyanggah atau apapun, jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Bu sudah menyampaikan ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini penting karena apa? Kata-kata terima kasih itulah yang akan melunakkan atau membuat kondisi orang itu jadi mau mendengarkan kita kembali ya. Lalu yang keempat, ini kaitannya juga dengan yang ketiga, jangan lupa kita agree atau menyetujui apapun pandangannya. Nah, Bapak Ibu, ini penting ya, karena kalau kita itu kepingin orang mendengarkan kita, maka disetujui dulu apa yang dia sampaikan, sekalipun itu masih negatif. Ya, dengan kita setuju, maka dia akan mendengarkan kita. Oke, udah setuju nih ya. Terus jawabannya apa? Karena kalau kita langsung bilang, oh enggak Bu, enggak Pak, enggak gitu, Bapak salah. Nah, Pak, siapa sih orang mau disalahkan? Betul ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita langsung menolak, maka orang itu juga pasti otomatis akan blocking. Nah, yang berikutnya adalah klarifikasi, clarify. Tanyakan dulu dengan jelas apa permasalahannya, apa yang membuat yang bersangkutan masih belum setuju atau menolak. Nah, ini penting. Kenapa kita ini harus mengumpulkan data secara lengkap? Karena tanpa itu kita tidak akan bisa menempatkan pola handling objection dengan benar, ya. Lalu jangan lupa refer to others. Yang keenam adalah ceritakan testimoni-testimoni yang bisa menjadi pelengkap atau membantu untuk meyakinkan orang tersebut akan produk, membantu meyakinkan akan peluang bisnis. Nah, tentunya pada saat kita menyampaikan testimoni, carikan yang relate, yang apa, yang sesuai. Ya, contoh misalkan Anda ketemu dengan ibu rumah tangga. Nah, sedangkan Anda mau menunjukkan nih bahwa bisnis ini peluangnya bagus untuk ibu rumah tangga. Maka ceritakanlah testimoni, profil-profil orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini yang backgroundnya juga ibu rumah tangga. Karena kalau yang kita ceritakan backgroundnya mahasiswa atau profesional, nanti tetap akan muncul blocking yang mengatakan, ya iyalah dia berhasil kan dia masih muda, dia kan mahasiswa, dia kan profesional, sudah biasa bekerja, sedangkan saya ibu rumah tangga. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya juga testimoni-testimoni ini akan bisa membantu untuk memancing penasaran ya, rasa ingin tahunya yang berikutnya apalagi nih. Sehingga dengan demikian kita bisa melanjutkan untuk mengubah mindset negatifnya tadi menjadi hal yang positif. Nah, sampai di sini ya. Lalu kemudian kita akan mulai masuk nih ke polanya.
Nah, kira-kira dari Bapak Ibu semuanya tentunya ada sebagian yang sudah sering mengetahui pola ini. Hanya kadang-kadang kita lupa penempatannya dan terburu-buru kepingin menjawab. Ya, karena pola handling objection itu di mana-mana nanti akan sama munculnya. Yang pertama, ya, Bapak Ibu pastikan apapun yang menjadi pendapat prospek kita atau konsumen kita itu disetujui dulu, ya, atau berikan pujian atas pendapatnya. Maka pola yang pertama yang seringkali kita sampaikan dalam handling objection yang pertama tuh polanya apa? Yes dulu. Jadi orang yang mau bilang enggak gitu ya, ah saya belum tertarik gitu kan, ya disetujui dulu, ya disetujui dulu, jangan terus kenapa nggak tertarik. Masa gitu aja nggak tertarik ya. Nah itu akan membuat orang semakin mempertebal benteng pertahanannya yang akhirnya membuat kita susah untuk menggali lagi lebih dalam kondisi keberatannya itu apa. Nah jadi yang pertama diiyakan dulu, ya. Terus yang kedua apa polanya? Yang kedua jangan lupa setelah kita setujui pendapatnya, mulai kalimat-kalimat kita dalam perbincangan itu usahakan bisa segera menangkap poin negatif apa yang menjadi keberatannya, lalu kita coba positifkan. Nah, diiyakan lalu dijawab. Berikan jawaban yang positif kepada prospek kita, pada konsumen kita, sehingga pola pikir mereka yang awalnya itu tadi negatif bisa mulai berubah menjadi positif. Oke, ini yang kedua ya. Nah, contoh misalkan, produknya mahal, gitu ya. Siapa di sini yang sering dapat apa sanggahan atau jawaban tentang harga produk yang mahal? Nah, kalau mindsetnya itu mahal, kita cari cara untuk menjawab bahwa sebetulnya bukan mahal. Nah, itu dipositifkan dulu. Akan beda cerita kalau kita hanya debat kusir ya. Murah kok Bu, sananya bilang mahal. Murah, mahal, murah. Itu nggak akan ada selesainya nanti ya. Nah, jadi jawablah dengan jawaban yang positif yang mengubah mindset mereka. Lalu yang berikutnya adalah jangan lupa di closing. Penutupnya apa nih? Berikan pertanyaan yang punya alternatif jawaban. Jawabannya itu hanya iya dan ya atau positif dan positif. Jadi jangan membuat konsumen Anda atau prospek Anda masih punya jawaban tidak. Contoh, misalkan, berapa banyak di sini yang mungkin seperti saya dulu ya, yang masih belum paham tentang handling objection, lalu kita akhiri dengan pertanyaannya, jadi gimana Bu, mau ambil madunya atau tidak? Nah, kalau kalimatnya mau ambil madu atau tidak, orang masih punya kesempatan untuk mengambil pilihan tidak. Ya, mau mengajak ke pertemuan. Jadi gimana Bu? Minggu depan bisa ya menghadiri acara yang di kantor Surabaya atau tidak? Nah, dia bisa menjawabnya tidak. Saya masih repot ya kan karena masih ada pilihan tidak Bapak Ibu. Ya. Nah, itu sebabnya mari setelah ini kita belajar ya. Pasti yang namanya kalau berproses pertama kali itu masih agak apa namanya canggung ya. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu nanti terbiasa dengan pola ini, pola iya dijawab, lalu di closing dengan pertanyaan tertutup yang jawabannya itu hanya ya dan ya, maka saya doakan Anda semuanya akan jauh lebih mudah untuk bisa menghandle atau menjawab keberatan-keberatan yang Anda temui saat Anda melakukan tindak lanjut ke prospek atau ke pelanggan Anda. Ya, lalu kemudian mari kita latihan lagi sama-sama. Ya, yang berikutnya, nah latihannya gampang nih Bapak Ibu ya. Saya coba sampaikan ke Bapak Ibu saat ini. Ya, tadi mungkin ada yang terlambat, ada yang baru bergabung, tapi nggak apa-apa ya. Nah, mari kita lihat. Pernahkah Bapak Ibu, ini ini kita interaktif sebentar ya, pada saat menawarkan ke teman Anda, ke relasi Anda, untuk Anda undang ke pertemuan atau untuk Anda buat janji Anda ketemu, belum dijelaskan jawabannya sudah enggak, saya enggak tertarik. Pernah?
Ya, mari kita lihat. Ini sudah mulai jawabnya sering ya. Pernah, sering. Oke, ya. Nah, kira-kira nih, kalau kita terapkan pola tadi ya, kan tadi udah dapat polanya ya, diiyakan dulu, disetujui. Kemudian apa yang kedua, dijawab dulu dengan mempositifkan pola pikirnya. Barusan kemarin, waduh, langsung pada curhat nih ya, kemarin udah mulai ditolak. Nah, kalau jawabannya masih negatif, mindsetnya itu kan kita positifkan. Jangan lupa di closing dengan pertanyaan yang hanya bisa dijawab ya dan ya. Nah, mari teman-teman kita interaktif dulu nih Bapak Ibu. Kalau misalkan nih idenya adalah Anda mau ngundang ke acara aja, pasti di kota Anda akan ada acara terdekat yang onsite ya. Pada saat Anda mau mengajak ke pertemuan, Anda mau mengundang ke sebuah acara, jawabannya adalah enggak, saya enggak tertarik. Nah, gimana caranya Anda menjawab? Yuk, kira-kira polanya masih sama loh. Masih sama tadi polanya, ya. Disetujui dulu pendapatnya, ya. Kalau saya akan buat polanya. Nah, ini nanti kalau ada yang mau ngetik silakan ya. Nanti biar kita belajar sama-sama. Nah, kalau saya tidak tertarik, apa yang harus kita jawab nih pada saat orang mengatakan saya tidak tertarik? Nah, polanya sama, disetujui dulu, dijawab, lalu kemudian di closing. Contoh, misalkan ya, pada saat saya mau mengajak ke pertemuan orang ini profesional dan dia jawab saya nggak tertarik, maka saya puji dulu, saya setujui dulu. Iya sih Pak, saya mengerti. Bapak kan memang sibuk ya, apalagi posisi Bapak di kantor ini adalah orang yang sangat dibutuhkan untuk selalu ada di kantor, maka waktunya juga sempit. Nah, tapi Pak, karena kita ini kan namanya sedang mempelajari sebuah bisnis ya, maka akan sangat menarik dan akan sangat memudahkan kalau Bapak juga bisa mempelajari pola bisnisnya seperti apa. Karena kan nggak mungkin ya Pak kalau kita tuh belum melihat peluangnya, belum melihat apa penjelasannya, lalu kita sudah bilang tidak tertarik. Nah, pada saat kita sudah menjawab seperti itu, maka jangan lupa di closing Bapak Ibu. Kalau saya misalkan sedang mengundang ke sebuah pertemuan bisnis sharing misalkan ya, nah saya langsung akan menutup dengan closing adalah jadi Pak, pada saat acara nanti yang saya ajak Bapak untuk melihat dulu, di acara bisnis sharing itu diadakan di kantor kami kan jam 4 Pak. Sekiranya Bapak pulang dari kantor bisa langsung mampir, mau ketemu di kantor, atau saya jemput Pak sekalian bersamaan, kita bisa menuju ke kantor, kan arahnya sama Pak, sejalan. Nah, jadi saya tidak akan melontarkan closing itu setelah pulang dari kantor, Bapak bisa mampir atau tidak. Saya tidak akan menyampaikan itu. Yang saya sampaikan adalah mau bareng atau ketemu di kantor. Atau saya bisa juga memberikan pilihan jam, Bapak Ibu. Jadi kita mau ketemunya jam 4 atau jam 5, misalkan acaranya nanti jam 5, kita bisa kasih dua pilihan waktu. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya contoh, tentunya akan banyak lagi beberapa pernyataan-pernyataan yang Bapak Ibu sering dapatkan. Salah satunya misalkan, saya tidak berbakat di bisnis ini. Nah, pasti ada yang pernah ya mendapatkan pernyataan seperti ini. Kira-kira apa nih jawabannya kalau prospek kita atau konsumen yang sedang Anda follow up, Anda tindak lanjut, terus mengatakan bahwa enggak, saya enggak bakat di bisnis ini. Nah, jangan lupa diiyakan dulu ya. Jadi jangan langsung dijawabnya yang panjang-panjang yang ternyata membuat dia semakin mempertebal benteng pertahanannya untuk mengatakan enggak, saya enggak bakat. Ya. Nah, biasanya apa nih jawabannya? Ada yang bisa menjawab di kolom chat, silakan. Nah, yuk kita belajar bareng. Oke, betul ya. Jadi ada yang ngajak belajar bareng. Oke, nah, jadi eh, pada saat kita menangkap bahwa orang merasa bisnis ini tuh butuh bakat, ya kita jelaskan ya. Kita setujui bahwa wajar sih orang berpikir bahwa bisnis itu butuh bakat, tapi yang menarik
Justru di bisnis ini ada pelatihannya, ada trainingnya, bahkan ada mentor-mentor yang siap mendampingi kita dari kita belum bisa sampai kita berhasil. Tunjukkan profil-profil orang sukses di bisnis ini yang awalnya juga mungkin tidak berpikir punya bakat menjalankan bisnis ya, mungkin bisa ibu rumah tangga atau mungkin beberapa yang backgroundnya dari pendidikan, dari guru. Kadang-kadang kan background pendidikan ini membuat banyak orang berpikir saya ini tidak pernah berjualan, saya tidak pernah berbisnis, bagaimana saya bisa menjalankan sebuah bisnis seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa cari profil-profil itu, ceritakan ya. Lalu dengan closing yang sama, karena kalau kita berbicara tentang bisnis, tentunya kita akan menunjukkan bahwa benefitnya di sini nih ya, kita itu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Salah satunya lewat Billionaires Education Center ya, dari BEC, itu kita bisa belajar lewat aplikasi, kita bisa belajar lewat Bill YouTube, dan seperti itu. Jadi ditawarkan lalu kasih pilihan yang eh, penutupnya itu hanya ada dua jawaban, positif dan positif. Nah, tentunya ini nanti bisa dipakai untuk segala hal atau jawaban dari rekan-rekan Anda yang Anda temui ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Nah, tentunya Bapak Ibu kita juga harus paham ya bahwa seringkali kita itu menawarkannya itu menawarkan apa sih di bisnis ini? Anda mungkin tanpa sadar seringkali setiap kali ketemu teman, relasi, itu yang kita tawarkan tuh produk. Tentunya memang buat ibu-ibu rumah tangga misalkan ya, biasanya memang paling mudah kita itu bicaranya tentang produk di awal, karena saya pribadi pun 2 tahun saya hanya sebagai konsumen Bapak Ibu ya. Saya tertarik produk tapi belum di tahun-tahun pertama, 2 tahun pertama itu saya belum tertarik ke bisnisnya. Nah, kalau kita hanya berbicara tentang produk pada saat tindak lanjut juga mengulang lagi bertanya tentang produk ke produk ke produk, maka wajar kalau kita saat ini mungkin hanya diberikan referensi konsumen-konsumen lagi, konsumen lagi, konsumen lagi, gitu ya. Karena pada saat kita menggali referensi pun, kalau yang kita ceritakan hanya produk, maka si konsumen itu akan mengenalkan lagi dengan konsumen yang lain yang mungkin punya masalah kesehatan, mungkin ada yang punya masalah hipertensi, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak jarang kita ini jadi berpikir, kok jaringan saya isinya pasien-pasien semua ya? Nah, kenapa? Nah, karena mungkin kita harus evaluasi karena yang kita tawarkan selama ini saat kita juga follow up, kita tindak lanjut, itu kita hanya berbicaranya tentang produk. Nah, itu sebabnya apa yang sebetulnya ingin kita kembangkan di bisnis ini. Tentunya produk itu salah satu dari uh, hal yang akan kita distribusikan ya, tetapi jangan sampai kita terkunci hanya sharingnya itu tentang produk-produk saja Bapak Ibu. Ya, jangan lupa ada juga yang beberapa tahun terakhir ini kan juga kita pasti sharingkan tentang reward-reward ya, karena perusahaan ini juga memberikan reward-reward yang luar biasa, jalan-jalan gratis, cash award, dan lain sebagainya. Nah, seringkali kita juga harus menceritakan ini. Jadi apa yang Anda tawarkan? Selain produk, kita juga bisa cerita tentang reward. Dan tentunya yang terpenting apabila Bapak Ibu kepingin bisnisnya berjalan, yang jangan lupa kita harus cerita juga tentang peluang bisnisnya. Karena tanpa kita menceritakan peluang bisnis ini, maka tidak akan pernah ada yang tahu bahwa di balik produk-produk yang luar biasa ini, ternyata kita juga bisa mendapatkan manfaat selain kesehatan, kita juga bisa mendapatkan manfaat bisnis dengan potensi yang luar biasa. Nah, ini yang paling penting sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan bukan pinter-pinteran selling, bukan banyak-banyakan omset berjualan, tetapi bagaimana kita bisa membangun jejaring bisnis yang semakin lama semakin besar karena banyaknya orang-orang di dalam jaringan bisnis kita yang care akan kesehatan, yang mau men-sharingkan produk ini, sehingga setiap bulan dari pemakaian rutin mereka akan tercipta sebuah jaringan bisnis repeat order yang sangat luar biasa. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu.
Nah, kembali lagi, tentunya Bapak Ibu juga sering mendengar istilah ini ya, bahwa untuk membangun sebuah bisnis tentunya harus dilandasi dengan relasi. Nah, oleh sebab itu, istilah no relation, no business ini sangat erat kaitannya. Maka kembali ke slide yang awal tadi, tidak ada gunanya kita itu berdebat dengan uh, customer kita, dengan konsumen kita, dengan rekan kerja kita, apalagi prospek kita, teman-teman kita yang baru akan kita tawarkan peluang bisnis maupun mengenalkan produknya. Justru akan jauh lebih memberikan manfaat, sekalipun di awal-awal mereka belum tertarik, tapi kita bina relasinya dulu. Kita buat pengalaman menarik yang bisa mereka tangkap dari relasi yang mau kita tawarkan, maka dari situ saya percaya lambat laun suatu saat jika timingnya udah pas, waktunya sudah pas, mereka pasti akan mencari kita. Karena banyak pengalaman juga teman-teman yang mungkin ngerasakan ya, bahwa kadang-kadang kita itu sering dihubungi yang relasinya dari teman kita yang saat itu kita tawarkan produk pun menolak, tapi pada saat ada yang butuh produk, dia memberikan apa kartu nama kita, memberikan nomor kita untuk dihubungi karena ini ada orang yang butuh produk nih, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa terjadi kenapa Bapak Ibu? Ya karena kita membangun sebuah relasi yang positif. Kita tidak pernah menyalahkan, kita tidak pernah berdebat dengan orang-orang itu di awal, tetapi kita berikan inputan positif dan kita tinggalkan pesan positif di akhir. Ya, sekalipun saat kita sedang menjawab keraguannya belum terjalin relasi di bisnisnya misalkan, atau orang itu masih belum tertarik, ya nggak apa-apa, yang penting hubungannya tetap baik, relasinya tetap baik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekali lagi, eh, semua itu butuh praktek ya, bahwa apa yang saya sampaikan tadi, tiga hal tentang pola untuk kita bisa melakukan handling objection dengan lancar, dengan mudah, tentunya butuh latihan. Ya, karena kalau kita nggak latihan, semuanya hanya dalam bentuk teori, kita nggak pernah praktek, ya kita nggak pernah ketemu seninya. Karena belum tentu orang yang diajak bicara itu seperti contoh yang disampaikan tadi ya. Oh, kalau Bu Tuti enak nyampaikannya gitu, orangnya jawabnya begitu. Saya pun juga di awal-awal mengalami kesulitan Bapak Ibu. Kenapa hari ini saya jauh lebih mudah menjawab keberatan orang-orang yang saya temui? Ya karena saya sudah sering mendapatkan penolakan, saya sudah sering mendapatkan keberatan-keberatan dari orang yang saya temui, sehingga lama-lama saya nemu caranya. Saya menemukan bagaimana sih ya caranya mempositifkan orang seperti ini, bagaimana caranya menjawab keberatan seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan pola tadi bisa ditangkap ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kalau kepingin mahir, latihan ya. Latihan yang paling gampang itu enak Bapak Ibu, praktek langsung ke konsumen Anda, ke relasi Anda, dan minta pendampingan upline aktif Anda. Karena saya percaya pada saat Anda ketemu onsite, Anda jalan, Anda follow up atau melakukan tindak lanjut, ada upline aktif Anda, minimal upline aktif Anda ini akan bisa membantu untuk menjawab, mempositifkan. Tentunya jangan lupa dicatat ya. Kalau cuma direkam dalam ingatan nanti bisa lupa. Dicatat sehingga besok-besok kita kalau sedang pergi sendiri, tidak ada upline aktif kita bisa menjawab langsung nih apa yang menjadi keberatan atau keraguan dari orang yang kita temui. Ya, nah sebelum kita akhiri, ya cepet ya ternyata ya. Ini kira-kira dari Bapak Ibu apakah ada yang ingin eh, menyampaikan pertanyaan? Ya, ini saya lihat di sini sudah mulai banyak ya di kolom chat. Oh, ini menjawab yang tadi ya. Oke, ada pertanyaan. Sebentar, saya coba jawab ya dari Bapak Trayan Tranggana. Ada penolakan karena tahun 2001 pernah member HDI
tapi dia merasa terbrainwash setelah ikut training yang begini tetap di follow up atau ditinggal. Nah, ini ya, terbrainwash itu apa artinya dicuci ya. Ya kalau kalau masih belum bersih ya dicuci ya, betul ya. Nah, sebaiknya di follow up atau ditinggal. Wah, kalau ya saya jadwalkan untuk kapan bisa ketemu lagi dan diajak bicara lagi ya. Karena kita nggak pernah tahu nih apa maksudnya terbrainwash itu kalau cuma ditulis begini kan kita nggak ngerti persisnya. Tapi gambarannya gini Bapak Ibu, saya berusaha menangkap apa yang disampaikan ya. Ini enaknya dijawab apa gitu ya. Ya kalau saya perlu cari tahu dulu sekiranya yang dimaksud terbrainwash itu apa? Termotivasikah atau bagaimana? Karena saya punya pengalaman juga mungkin mirip ya. Ada yang saya ajak ke pertemuan, dia termotivasi, gitu ya. Diajak ke pertemuan termotivasi. Terus besoknya saya ajak lagi nih ke pertemuan. Jawabannya mirip. Saya itu kalau datang ke pertemuan bilioner, saya takut. Takut apa, Pak? Saya takut termotivasi. Iya, lucu ya. Jadi termotivasi itu tapi takut gitu ya. Nah, akhirnya saya tanya, lah termotivasi kalau motivasi positif kan bagus ya. Betul ya? Siapa yang setuju di sini kalau termotivasi positif ya pasti setuju lah ya. Nah, ternyata di balik itu ya masih ada eh, larangan ya. Jadi dari keluarganya itu masih belum positif tentang bisnis ini. Sehingga pada saat dia bilang, saya takut termotivasi, artinya ada ketakutan kalau dia termotivasi dan mau jalan, dia menentang keluarga nih. Nah, sebetulnya permasalahannya bukan di pertemuannya yang membuat dia termotivasi, tetapi tantangan di keluarganya itulah yang harus diselesaikan. Nah, kalau seperti ini caranya gimana? Ya bangun relasi dulu supaya kita bisa membantu untuk mempositifkan dari sisi apa yang selama ini membuat keluarganya masih melarang. Ya, karena itu nanti berkembang lebih luas nih, ya. Banyak hal, mungkin pernah punya pengalaman negatif akan bisnis-bisnis yang dulunya dia pikir itu network marketing, tapi ternyata bukan, ya. Nah, ini adalah pola-pola hindering objection itu akan meluas kalau memang kita punya persiapan yang lebih lengkap, cara jawabnya juga lebih mudah. Ya, semoga terjawab ya. Nah, kemudian apalagi nih enak ya masalah bakat dan tidak bakat. Oke, ya. Wah, ini jadi tanya jawabnya malah lebih detail ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya coba untuk luruskan dulu ya. Jadi kalau chatnya adalah enakan bisnis real, kelemahan kita jadi member, kita kerja tanpa gaji. Nah, ini artinya apa ya? Kita untuk Bapak Trayan ya. Jadi bekali dulu dengan mungkin ikut training NEO ya supaya bisa menjelaskan bedanya bisnis konvensional dengan bisnis network marketing. Tapi kembali lagi yang namanya mindset, kita tidak bisa langsung mengubahnya semudah kita membalikan telapak tangan, ya. Jadi kalau misalkan saat ketemu dan diajak, kalau ini kan lewat chat ya, kalau saran saya lebih baik diajak ketemuan, karena kalau ketemu itu bicaranya juga lebih luwes karena ada nadanya dan kita melihat body language-nya juga. Kalau sudah ditemui tetap dalam bahasa Jawa itu ngeyel ya, dia tetap ada pendiriannya. Terus diapakan? Ya sudah ditinggal dulu sampai nanti jeda waktu Anda sudah mulai punya bukti lagi, Anda punya testimoni lagi, mungkin bisa diajak ketemu lagi atau minta pendampingan upline aktif Bapak supaya bisa ada kehadiran orang ketiga yang bisa membantu untuk meyakinkan. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Oh, posisinya di luar kota. Ya, kalau di luar kota bisa lewat Zoom, Pak. Ya, gampang. Jadi nanti bisa dibantu pendampingan lewat Zoom atau sekali waktu video call ya, di telepon conference gitu bersama-sama. Ya, nanti kalau fokus pada solusinya pasti ketemu, Pak, ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi di sini apa ya? Kalau bakat bisa lewat pelatihan.
Oh, ini yang menjawab yang tadi. Apakah Anda berbakat? Ya, oke, ya beberapa sudah terjawab. Nah, kira-kiranya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pola untuk handling objection sekali lagi saya remind bahwa hanya ada kesempatan untuk kita mempositifkan itu saat kita bisa bertemu orangnya dan kita bisa membangun relasinya dengan baik. Karena pada saat kita tidak punya relasi yang baik akan susah membuat orang itu mau mendengarkan kita. Nah, bentuk untuk membangun sebuah relasi adalah berikan pengalaman positif. Customer experience itu sekarang disounding bahkan bukan cuman untuk kita menangani customer, tapi di perusahaan-perusahaan besar semua menerapkan customer experience. Karena dengan orang itu merasa diakui, merasa dihargai, maka relasi itu akan terbentuk dan Anda akan semakin mudah untuk menjawab keberatan dan menjawab keraguannya dengan 3 pola tadi. Jadi semoga ini bisa diterapkan untuk kedepannya ya. Polanya masih sama, diiyakan, disetujui, kemudian dijawab dengan cara mempositifkan pikiran negatif yang masih muncul di prospek atau konsumen kita. Lalu jangan lupa di closing dengan pertanyaan atau pernyataan yang endingnya adalah jawabannya hanya bisa dijawab dengan ya dan ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sharing dari saya cukup sekian. Ya.